never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, dengan luar biasa meraih kemenangan pada balapan seri ke-6 MotoGP Catalunya 2024. Bagnaia finish pertama usai merampungkan 24 lap pada balapan MotoGP Catalunya di Circuit de Catalunya, Barcelona, Minggu, 26 Mei 2024. Murid Valentino Rossi itu dengan meyakinkan mengungguli rival terdekatnya yakni Jorge Martin yang harus puas finish di posisi kedua. Adapun penampilan cemerlang Marc Marquez tak bisa dilupakan, usai kembali berhasil mencatatkan comeback gila dengan finish ketiga. Francesco Bagnaia berhasil mencuri posisi terdepan Aleix Espargaro sejak tikungan pertama. Bagnaia langsung dibuntuti Pedro Acosta yang tampil dengan kecepatan luar biasa pada awal balapan. Adapun Jorge Martin yang mengaspal dengan livery motor yang baru tak mau banyak kehilangan momentum, usai berhasil mengamankan posisi 3 besar setelah menyalip Brad Binder. Di belakang, kejutan mulai disiapkan Marc Marquez yang sudah menembus 10 besar saat balapan baru berjalan 3 putaran. Kembali ke persaingan untuk posisi nomor 1, Acosta berhasil menyalip Bagnaia yang langsung dibalas lagi oleh juara bertahan itu. Senggolan bahkan nyaris terjadi antara Bagnaia dan Acosta yang berusaha kembali ke racing lainnya. 5 lap balapan, Acosta justru harus kehilangan posisi keduanya usai disalip oleh Jorge Martin. Tak berlama-lama, percobaan ancaman pertama Martin langsung berhasil untuk mengkudeta posisi terdepan milik Bagnaia. 1 lap berselang, Bagnaia harus turun peringkat lagi usai Acosta menyalip dengan ciamik. Kecepatan Bagnaia bahkan mulai menurun setelah tertinggal dengan gap 1 detik dari Acosta yang berada di posisi kedua. Asik memburu Martin, petaka justru dialami Acosta yang terjatuh di tikungan 10 saat balapan menyisakan 14 putaran. Walhasil, Martin cukup nyaman sementara ini memimpin balapan karena masih unggul 1,1 detik dari Bagnaia yang naik ke tempat kedua. Adapun jarak antara pembalap kedua dan ketiga mencapai 3 detik. Posisi ketiga ditempati Espargaro usai berhasil melewati Binder. Sementara Marquez, alien terus menunjukkan sensasinya yang kini sudah menembus posisi 5 besar di sisa 10 lap. Sementara itu, Pecco Bagnaia tidak menemukan penjelasan atas kejatuhannya, satu lagi yang membuat dia kehilangan kemenangan yang dia miliki di sakunya Sabtu ini dalam sprint Grand Prix MotoGP Catalunya, yang sirna di lap terakhir. Ini bukan pertama kalinya Pecco Bagnaia terjatuh saat memimpin balapan, kesalahan yang tak selalu bisa dijelaskan oleh pebalap Ducati, yang lagi-lagi dibiarkan tanpa mencetak gol musim ini, membuatnya semakin menjauh dari pimpinan klasemen. Dia mempertahankan. Jorge Martin, kini mengungguli Marc Marquez, yang sudah menyalip pemimpin pabrikan Italia itu di klasemen umum. Saya sudah berada di dalam kotak selama 1 jam untuk mencoba memahami kecelakaan itu. Jelas Bagnaia yang muncul di hadapan media hampir 1 jam lebih lambat dari apa yang diumumkan. Sepertinya memasuki tikungan lebih lambat bisa membuatmu terjatuh. Di lap sebelumnya saya melakukan kesalahan kecil di tikungan yang sama, tapi saya masuk di tikungan yang sama, saya mengerem sama. Ucap pembalap Italia itu seolah-olah dia tidak dapat menemukan penjelasan untuk musim gugur keempat tahun ini. Saya mengatur semuanya dengan baik. Saat terjatuh, 90% waktunya menjadi tanggung jawab pembalap. Tapi dalam kasus ini, tentunya dia seharusnya bisa melaju secepat lap sebelumnya, bayangkan pebalap Torino itu. Di trek yang sudah mengalami kecelakaan selama 2 tahun terakhir dan tidak pernah naik podium, Pecco berhasil memimpin sprint setelah terjatuh, saat mereka unggul dari Raul Fernandez dan Brad Binder, namun di lap terakhir, saat ia sudah terjatuh memilikinya, dia kehilangan sepedanya di tikungan 5 yang menentukan, sebuah kesalahan yang dia harap tidak akan berdampak padanya menjelang balapan hari Minggu ini, yang mempertaruhkan 25 poin. Ada banyak harapan untuk masa depan kejuaraan dunia MotoGP.
Banyak kontrak yang telah habis masa berlakunya dan meskipun beberapa pebalap telah mendapatkan perpanjangan kontrak, masih banyak pebalap lainnya yang menunggu untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan pada tahun 2025. Di antara mereka adalah Marc Marquez, menunggu untuk mengetahui apa keputusan Ducati untuk melihat siapa yang akan menjadi pendampingnya, Pecco Bagnaia di tim resmi. Tim Gresini Racing, meski menghadapi situasi seperti ini, tidak tinggal diam. Pasukan Nadia Padovani menempati posisi ketiga klasemen pebalap secara keseluruhan bersama juara dunia 8 kali itu, yang belum pernah meraih kemenangan tahun ini. Namun telah menunjukkan adaptasi yang sangat cepat terhadap Desmosedici GP23, edisi Italia telah berbicara secara eksklusif dengan Michele Massini, direktur tim Faenza, untuk mengetahui rencana mereka. Dan tidak hanya Marc, Alex Marquez juga terlibat dalam musim konyol. Tujuan dari kelompok satelit Borgo Panigale adalah untuk terus melanjutkan keadaannya, namun tidak menyembunyikan bahwa mereka mempunyai rencana yang berbeda untuk situasi apapun. Saya akan mulai dengan Marc. Dialah yang memilih kami, dia memberi kami banyak kepercayaan diri sehingga kami sekarang berusaha untuk kembali dengan cara terbaik, dengan banyak tanggung jawab. Namun, saya juga ingin mengakuinya tim balap Gresini. Kami memulai pada tahun 2022, dan kami telah mencapai hasil dengan semua pembalap yang kami miliki, yaitu 4. Kami memulai dengan Enea Bastianini, kami membawa Fabio Di Giannantonio menuju kemenangan. Tahun ini, Alex Marquez memiliki lebih banyak lagi kesulitan dari sudut pandang teknis, tapi kami telah meraih banyak hasil bagus, dan kami tahu itu bisa memberi kami banyak kepuasan. Dan kami sudah meraih hasil luar biasa bersama Marc. Pilihan Alex dan Marc yang akan memberikan pengaruh, saya pikir itu adalah berkat kami. Jika kami tidak membangun tim seperti ini antara tahun 2021 dan 2022. Sementara itu, Jorge Martin akhirnya merasa senang dengan hasil kerja di awal Grand Prix MotoGP Catalunya ini, terutama pada tingkat kecepatan balapan, yang ia gambarkan sebagai salah satu yang terkuat. Di lap cepat, keberuntungan yang dikuasai Jorge Martin, pebalap pramak Ducati itu tidak secemerlang biasanya, meski ia membenarkannya dengan menguji berbagai konfigurasi motornya, dengan tujuan bisa mendekati Aprilia dalam kecepatan balapan. Pembalap asal Madrid yang menjadi yang tercepat di pagi hari itu finish di urutan ke-6 pada latihan sehingga langsung lolos ke Q2, di mana ia berharap bisa menyesuaikan Ducatinya agar bisa bersaing di barisan depan dengan Aprilia dan KTM yang Jumat ini punya, berkompetisi. Saya senang, kami telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kami belum mendapatkan latihan terbaik dan saya juga tidak memiliki kepercayaan diri karena saya mengendarai motor yang sangat berbeda dari biasanya.